Apa kalian semua mencari Bu Arti? Manusia yang sombong itu, manusia yang tidak punya hati. Ini hati Bu Arti. Ini. Dan di situ pun para warga hanya terdiam dan sebagian merasakan takut karena Bu Halimah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Kita semangat lagi kontennya. Alhamdulillah saya sudah diberikan kesembuhan. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendoakan kesembuhan saya. Oh ya, di episode kali ini ceritanya itu tentang pesugihan kembali. Pesugihan yang dilakukan oleh janda yang sudah tua. Jadi si janda tua ini sering banget dihina sama orang-orang atau sama tetangga-tetangganya. Kasihan banget ceritanya lah. Namun seperti biasanya untuk nama tokoh dan tempat kejadian sudah saya samarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Tidak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Jadi Ibu Halimah ini adalah janda berumur 70 tahun. Dia itu tidak mempunyai anak. Dan bahkan dia hidup sendirian setelah suaminya meninggal dunia. Pasca ditinggal oleh suaminya ini, Bu Halimah ini hidupnya sangat sengsara. Bahkan dia tidak bekerja. Dia tidak bisa menghasilkan duit. Ya bisalah sesekali dia menghasilkan duit jika ada orang yang menyuruhnya untuk menjadi buruh mencuci pakaian. Tapi kan itu tidak setiap hari. Tentunya Bu Halimah kebutuhannya itu selalu ada di setiap hari. Hal inilah yang membuat Bu Halimah itu terpuruk dan semakin terpuruk. Dan bahkan dia untuk mengutang di warung pun sudah tidak diperbolehkan. Karena sudah terlalu banyak hutang di warung itu. Jadi Bu Halimah ini kebingungan bagaimana ia mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Singkat cerita, si Bu Halimah ini pun menjadi bahan perundungan oleh ibu-ibu lainnya atau oleh tetangga-tetangga lainnya. Ketika di warung, Bu Halimah ini menjadi bahan obrolan. Dan di situ Bu Halimah itu udah sangat sedih banget. Dia itu sudah menahan kesedihan selama ini. Dia hidup sendirian, dia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, bingung bagaimana besok ia mencari makan, bagaimana besoknya lagi ia makan, bisa makan atau tidak. Tetapi warga di sekelilingnya ini bukan membantu Bu Halimah. Mereka malah menghina Bu Halimah. Hingga pada suatu ketika Bu Halimah ini sudah 2 hari tidak makan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk meminta nasi di tangga sebelahnya. Assalamualaikum Bu. Bu, saya minta tolong Bu. Minta tolong apa? Ya, terlihat di sini tetangganya itu sangat mempunyai respon yang tidak baik kepada Bu Halimah. Entah ini nggak tahu kenapa Bu Halimah ini dibenci sama warga-warga sekitar. Atau ke semasa mudanya dia itu pelit atau bagaimana, kita semua ini tidak tahu. Dan si pengirim cerita pun tidak menjelaskan kenapa. Apa aku boleh Bu meminta nasi Bu, sedikit aja Bu. Tidak usah pakai lauk Bu, hanya nasi. Loh, pengen makan cuman minta ke tetangganya. Kamu kan masih diberikan kekuatan, kamu ini masih bisa bekerja. Ya kerjalah, buat cari makan sendiri aja minta-minta kayak gitu. Aku nggak ada nasi, udah ya. Pintu pun langsung ditutup, jegret. Dan di situ pun Bu Halimah sangat sakit hati. Dan sejak kejadian itulah Bu Halimah ini tidak mau meminta lagi kepada tetangganya. Dan Bu Halimah ini hidup sendiri, dia itu tidak punya saudara. Singkat cerita, Bu Halimah memutuskan untuk menjual rumahnya, rumah satu-satunya, peninggalan dari suaminya. Dan setelah rumah itu laku terjual, Bu Halimah ini memilih untuk membeli tanah di pelosok, jauh dari tetangga. Di situ dia itu membangun gubuk, semacam gubuk untuk tempat tinggalnya. Mungkin untuk 1-2 bulan atau 3 bulan ke depan Bu Halimah ini aman. Dia sudah memiliki bahan makanan yang sangat banyak. Tetapi setelah itu Bu Halimah ini kembali lagi kebingungan. Dia sudah tidak mempunyai uang lagi untuk membeli bahan makanan untuk dimakan ia sehari-hari.
Ternyata Bu Halimah ini menyimpan dendam kepada tetangga-tetangganya dulu yang sangat pelit sama dia, yang suka menghina dia. Dan suatu ketika Bu Halimah ini bertemu dengan seseorang. Bu Halimah menceritakan apa yang dialami oleh dirinya dan orang itu pun ikut merasakan marah. Dan akhirnya Bu Halimah ini disarankan untuk mencoba pesugihan. Dan nanti tumbal-tumbalnya ini bisa menggunakan orang-orang yang sudah menghina Bu Halimah. Tanpa pikir panjang, di sini Bu Halimah akhirnya mau menerima tawaran itu. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua ini pergi ke tempat di mana pesugihan itu akan dilaksanakan. Dan setelah melengkapi kuburan rampenya dan lain sebagainya, ada sesajen dan lain sebagainya, akhirnya Bu Halimah ini mantap untuk melakukan pesugihan itu. Pesugihan itu dilakukan oleh makhluk gaib seorang wanita. Jadi nantinya setelah pesugihan ini selesai, Bu Halimah ini akan mendapatkan emas yang sangat banyak. Dan nantinya pun untuk menjebak para tumbal-tumbalnya, Bu Halimah ini harus menjebaknya dengan harta. Memberikannya harta atau lain sebagainya. Di situ Bu Halimah akhirnya mulai bersemedi. Dan Bu Halimah ini merasakan bahwa dirinya itu seperti diputar-putar. Dia itu kadang merasa bahwa kepalanya itu ada di tanah, kakinya aja di atas, dan seperti itu terus. Dan pada hingga akhirnya, ketika Bu Halimah ini membuka mata, betapa tercengangnya dia karena dia itu melihat emas yang sangat banyak di depan matanya. Singkat cerita, Bu Halimah pun ini pulang. Dan setelah 1 minggu kejadian itu, Bu Halimah langsung membeli rumah salah satu warga yang dulu menghinanya. Dia membeli rumah itu dan dia pun berubah menjadi orang yang sangat kaya. Dan Bu Halimah ini berbalik menjadi orang yang paling dihormati juga di kampung itu. Banyak sekali warga yang meminta tolong sama dia, meminta pinjaman uang, meminta tolong, dan lain sebagainya. Dan ternyata Bu Halimah ini baiknya itu hanya berpura-pura. Ternyata Bu Halimah ini menyimpan banyak dendam sama warga-warga kampung yang ada di situ, yang dulu menjadi tetangga-tetangganya. Dan mungkin karena Bu Halimah ini sudah tua dan dipengaruhi oleh jin, dia itu menjadi gelap mata. Pada suatu ketika, pada malam hari, Bu Halimah ini akan masuk ke dalam rumah orang yang dulunya dimintai nasi, tetapi dia menghina Bu Halimah. Dia itu berniat menjadikan orang itu sebagai tumbal yang pertama. Lalu Bu Halimah ini membawa celurit. Ada seseorang yang melihat Bu Halimah, tetapi ya tidak menghiraukannya. Soalnya Bu Halimah sekarang sudah menjadi orang yang terpandang. Jadi sebagian warga pun tidak peduli apa yang akan dilakukan oleh Bu Halimah. Beda dengan pada saat zamannya Bu Halimah itu miskin. Mereka itu selalu menjadikan Bu Halimah menjadi bahan obrolan atau bahan gosip. Singkat cerita, Bu Halimah ini sudah berhasil masuk ke rumahnya Bu Warti. Dan Bu Warti ini tinggal bersama 2 orang anaknya. Tetapi pada saat itu anaknya sedang pergi main. Dan tiba-tiba saja ada suara teriakan minta tolong. Tolong, tolong. Dan setelah itu sudah tidak ada lagi teriakan apapun. Ada beberapa warga yang mendengarnya, tetapi bingung itu suara berasal dari mana dan dari arah mana. Soalnya pada saat itu hujan itu turun sangat deras sekali, jadi suara itu menjadi samar-samar. Dan ternyata di situ Bu Halimah ini memenggal kepala dari Bu Warti. Dan bagian-bagian tubuhnya pun dipotong-potong dengan sangat kejamnya, dengan sangat kejinya. Di situ terlihat darah yang berceceran. Lalu Bu Halimah ini mengambil satu persatu bagian tubuh dari Bu Warti ini, dimasukkannya ke dalam tas. Lalu ia membawanya pulang. Dan singkat cerita, Bu Halimah ini membawa seluruh anggota badan dari Bu Warti ini menuju ke tempat pesugihannya. Ya, jadi Bu Warti ini dijadikan tumbal. Tetapi sebelum ia dibunuh oleh jinnya, Bu Halimah lah yang membunuh Bu Warti ini dengan cara memenggal kepalanya, memotong-motong bagian tubuhnya, memutilasinya. Dan ketika Bu Halimah ini pulang,
dia itu sudah menjumpai bahwa di rumahnya Warti ini sudah ramai banget orang. Ternyata kedua anak Bu Warti ini sudah menjumpai bahwa ibunya itu tidak ada di rumah. Dan di kamarnya ada bercak darah yang begitu sangat banyak. Dan disinilah warga pun akhirnya geger dan berkumpul di rumah Ibu Warti. Dan salah seorang warga pun berbicara bahwasannya tadi melihat Ibu Halimah itu menuju ke rumah Bu Warti saat hujan deras sebelum kejadian ini. Dan akhirnya semua warga ini tertuju pandangannya ke arah Bu Halimah. Tetapi di sini Bu Halimah itu tidak menghiraukan mereka. Dia malah berjalan lebih cepat lagi menuju ke rumahnya. Dan sesampainya ia di rumah, betapa terkejutnya karena di situ sudah banyak warga yang menunggu ia pulang. Dan di situ pun warga juga sama terkejutnya dengan Bu Halimah. Karena Bu Halimah ini tangannya itu bercak banyak banget darahnya. Dan dia terlihat membawa seperti organ tubuh. Tetapi warga itu tidak tahu Bu Halimah itu membawa apa. Dan tiba-tiba saja Bu Halimah itu tertawa dengan sangat lepas dan bengisnya. Kenapa kalian semua ada di rumah saya? Apa kalian semua mencari Bu Warti, manusia yang sombong itu, manusia yang tidak punya hati? Ini hati Bu Warti, ini. Dan di situ pun para warga hanya terdiam dan sebagian merasakan takut. Karena Bu Halimah ini seperti orang yang kerasukan. Dia itu orang yang tidak mempunyai hati. Makanya aku membunuh dia dan aku bawa hatinya. Akan aku makan hatinya Bu Warti ini. Dan benar saja, ternyata Bu Halimah ini langsung memakan organ ini yang dia ngomong ini hati. Dia langsung dimakan di depan para warga. Dimakan dengan begitu rakusnya. Dan di situ pun semua warga ada yang mual-mual, ada yang tidak kuat akhirnya keluar dari rumah Bu Halimah. Bahkan di situ ada juga yang pingsan. Bu, Ibu Halimah, tolong Bu, berhenti dulu Bu. Dan di situ benar-benar terlihat bahwa muka Bu Halimah ini seperti berubah. Dia itu terlihat begitu bengis. Dan dia pun setelah kejadian itu mengakui bahwa dia yang membunuh dan memotong-motong seluruh badan dari Bu Warti ini. Dan akhirnya salah satu seorang warga itu pun ada yang memanggil Pak Polisi. Sesampainya di situ, Pak Polisi ini tidak bisa langsung menangkap Bu Warti. Karena Bu Warti sudah mengancam dirinya sendiri dengan pisau. Dan di situ suasananya itu berubah menjadi haru. Karena Bu Halimah ini menceritakan kesedihannya, kesengsaraannya selama ini. Dan si Ibu Halimah ini pun menceritakan kenapa dia memakai pesugihan. Karena dia ini ingin berbagi dengan sesama. Sekalian menjebak Ibu Warti ini. Jadi dia sebenarnya itu sudah ada nama-nama orang yang akan dia bunuh, yang akan dijadikan tumbal. Tapi untungnya baru satu orang yang dijadikan tumbal, semuanya sudah terbongkar, sudah ketahuan. Dan memang menurut warga sekitar, ketika Bu Halimah ini kaya, semua warga di situ itu diberikan uang, diberikan makanan yang enak dan lain sebagainya. Makanya orang-orang di kampung itu langsung menghormati si Bu Halimah ini, tidak terkecuali Bu Warti ini. Tetapi ternyata di balik kebaikannya Bu Halimah ini sudah ada rencana yang akan menjadikan mereka semua itu menjadi tumbal dan mereka semua itu akan dibunuh oleh dirinya. Dan akhirnya ketika polisi ingin menangkap Bu Halimah ini, Bu Halimah langsung mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri di depan warga yang sangat banyak dan di depan polisi. Cerita pun berakhir. Setelah itu ceritanya pun terkenal sampai saat sekarang di daerah tersebut. Dan di cerita ini kita mendapatkan pelajaran bahwa kita sebagai manusia sudah pantasnya kita berbagi kepada sesama.
apalagi kepada orang yang sangat membutuhkan. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton cerita ini sampai selesai, dan jangan lupa di subscribe. Dan buat kalian yang mempunyai cerita horor, cerita mistis, misteri, dan mengenai pesugihan dan lain-lain, dan ingin diceritakan ulang oleh saya, langsung kirim saja ceritanya ke email di samping saya ini, sudutmalam1@gmail.com. Dan terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.